kan seperti kuliah di kelas gitu. Nah, cuman mungkin semester ini saya mulai pakai Google Classroom karena targetnya agak berbeda untuk kalian. Jadi saya langsung mulai saja supaya mengefektifkan waktu terkait dengan operasional variabel operasional skripsi. Maaf, ini saya sambil nyari tombol tampilkan layar penuh. Sip. Nah, Salna saya lihat udah siap-siap nyatat. Teman-teman yang lain juga tolong pastikan dicatat hal-hal penting. Teman-teman perlu ingat, goal untuk teman-teman adalah publikasi artikel ilmiah. Publikasi, tidak hanya sampai submit ya teman-teman. Submit itu mungkin beberapa mata kuliah kalian pengalaman submit, dan juga beberapa mata kuliah tidak mewajibkan akreditasi Sinta. Nah, kalau untuk kalian bisa lulus dengan jalur publikasi tanpa skripsi, itu harus dipublikasi. Jadi statusnya tuh publish gitu ya, dan di jurnal yang terakreditasi Sinta. Jadi jurnal-jurnal itu diakreditasi oleh pemerintah, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Setahu kami itu masih bebas, pokoknya terakreditasi Sinta boleh gitu ya. Jadi silahkan, ini dicatat nih baik-baik bahwa target teman-teman itu publikasi artikel ilmiah di jurnal terakreditasi Sinta. Makanya kalian perlu waktu yang lebih panjang, karena bikin penelitian aja itu 1 semester 4 bulan lah. Jadi kalau begitu belum bisa nih, apakah sudah publish atau enggak, belum bisa. Karena apa? Karena biasanya prosesnya seperti ini nih. Ketika kalian mulai penelitian, supaya bisa terpublikasi di jurnal, lakukanlah penelitian yang baik gitu. Karena nanti yang akan mengecek apakah artikel kalian itu direvisi atau ditolak ada orang-orang di bidang itu gitu. Karena kita pariwisata, maka kalian masuk ke jurnal yang pariwisata, dan tentu di sana ada editor, ada reviewernya orang-orang pariwisata, dosen-dosen biasanya pariwisata gitu ya. Jadi mereka melihat nih artikel kalian ini, penelitian kalian ini apakah layak untuk direvisi atau langsung ditolak gitu ya. Jadi lakukanlah penelitian yang baik. Ini lebih kurang 4 bulan nih teman-teman, baik yang kuanti maupun kuali gitu. Ini yang saya tadi sarankan, pakailah kesempatan kalian OJT. Kalau memang kalian di hotel kah atau di dinas, cari judul-judul yang respondennya atau informannya atau narasumbernya adalah tempat kalian berada gitu. Jadi tidak harus lagi beda-beda gitu ya. Pakai waktu kalian sekarang OJT. Baru nanti setelah penelitiannya selesai, maka kita akan cari jurnal nih yang sedang buka gitu, yang call for paper misalkan. Terus pastikan itu terakreditasi berapa. Biasanya ada simbol-simbolnya di jurnalnya. S6 berarti Sinta 6, S5 berarti Sinta 5 gitu ya. Jadi teman-teman pastikan cari nih gitu. Setelah itu biasanya submit nih. Nah, di prodi kita sendiri kan ada jurnalnya teman-teman, tapi belum terakreditasi. Karena untuk diakreditasi itu harus 4 terbitan atau 2 tahun. Kita masih dalam tahun kedua nih, jadi masih proses untuk akreditasi. Selama ini operasionalnya, karena timnya itu ada Pak Taufik, ada Bu Ririn, ada saya, pasti tidak akan langsung gitu. Ketika seseorang submit artikel, itu sampai dia publikasi lebih kurang 3 bulan. Jadi kebayang ya, 4 bulan skripsinya, penelitiannya 3 bulan, maka 7 bulan. Jadi memang kalian pas nih 2 semester gitu ya. Jadi teman-teman submit artikel biasanya dalam tempo lebih kurang 2 minggu dari editor itu akan, kalau memang penelitiannya nggak baik, langsung di reject gitu. Bahkan ada yang dalam hitungan hari itu udah di reject gitu. 2-3 hari kalian submit paper kalian di reject. Nah, tapi ada yang mungkin dia merasa oke, ini maka dia oleh editor dilempar ke reviewer. Reviewer ini juga dosen, biasanya dosen pariwisata, tergantung kalian jurnalnya di mana gitu ya. Jadi reviewernya akan cek nih. Reviewer bisa memberi saran bahwa ditolak juga gitu. Jadi ketika kalian masukkan ke jurnal bisa ditolak nih gitu. Tapi bisa juga pemberitahuannya direvisi gitu. Maka seperti apa? Kalau seandainya kalian ditolak, ya udah cari jurnal lain. Cara Pak Taufik nih, mungkin rumahnya nggak di situ artikel kalian. Selama kalian yakin penelitian kalian udah baik, cari jurnal yang lain gitu ya, yang terakreditasi Sinta, yang lagi buka juga. Tapi kalau misalkan revisi, segera revisi gitu, masukkan revisi. Dan pengalaman teman-teman katanya
tidak harus ketika revisi sudah accepted, ada yang 2-3 kali direvisi tetap ditolak juga gitu. Jadi ya memang rezeki-rezekian, maka perbanyak berdoa juga. Tapi kalau ini semua lewat, maka akhirnya adalah accepted, publish gitu. Jadi totalnya lebih kurang 7 bulan teman-teman. Dan kalau kalian sudah publish, apa kira-kira manfaatnya? Kalian akan lulus melalui jalur publikasi. Jadi teman-teman angkatan 22 ini, kalian akan langsung konversi ke skripsi. Jadi kalian tetap mengambil skripsi di semester 8, tapi nilai kalian diambil dari nilai publikasi. Jadi tidak lagi harus nanti skripsi ngerjain lagi dari bab 1 sampai bab 5, bimbingan lagi, terus sidang gitu ya. Kalau yang sekarang kita terapkan di prodi, kalian kalau sudah accepted misalkan jurnal kalian, artikel kalian, maka ada sidang, tapi sidang dalam tahap untuk konfirmasi saja gitu. Jadi tidak ada perbaikan dan segala macam. Ini target kita teman-teman gitu ya. Saya berharap teman-teman di sini bisa sampai ke publish. Kalau kalian nggak sampai ke publish, maka kalian akan kembali harus ngerjain skripsi 2 kali kan gitu. Capek juga gitu, ngabisin waktu. Jadi pakai momen sekarang. Terus yang kedua adalah kalau ketika kalian bisa publish, maka track record kalian gitu, bahwa kalian pernah menghasilkan karya ilmiah, dan seandainya kalian lanjut studi baik di luar negeri maupun di dalam negeri, itu biasanya menjadi pertimbangan gitu. Dan juga kalian bisa ya di beasiswa pun mungkin akan lebih dipertimbangkan. Dan akreditasi prodi gitu, karena produktivitas dosen dan mahasiswa itu menjadi salah satu parameter untuk akreditasi ataupun ini prodi kita gitu, kredibilitasnya. Jadi teman-teman lihat, kalau kalian bisa berhasil mencapai goal ini, maka akan banyak hal yang mendapat manfaat positif gitu ya. Jadi ini rekomendasi teman-teman untuk kalian, tolong dilihat baik-baik. Kalian penelitiannya mungkin macam-macam, tapi ini hasil rapat prodi kemarin di hari Kamis, kita rapat di prodi, dan ini yang disarankan oleh Pak Taufik, karena Pak Taufik teman-teman tahu kualitas penelitiannya udah luar biasa ya, udah internasional, dan beliau juga editor dan reviewer untuk artikel internasional. Jadi ketika beliau ngasih saran, kami pikir ini hal yang perlu kita pegang gitu ya. Walaupun ini untuk Sinta, karena memang beliau juga menyesuaikan standarnya untuk Sinta gitu ya. Jadi yang dibuat ini bukan untuk internasional gitu. Tapi yang pertama adalah untuk teman-teman yang penelitiannya kuantitatif, sebaiknya 3 variabel gitu. Kalau 2 variabel udah terlalu banyak. Jadi begitu memasukin ke jurnal udah ya itu disebut dengan red ocean ya, kalian bersaing terlalu banyak. Untuk kuantitatif respondennya minimal 200 orang gitu ya. Maaf, ini bukan di bawah 200 orang gitu ya. Sebetulnya 200 orang ke atas. Kemarin dikonfirmasi, sebetulnya kalau di kuantitatif kan kalian dibilang 100 orang pun masih bisa ya dengan rumus beberapa teori sampling gitu. Tapi ya mungkin kembali lagi berdasarkan pengalaman Pak Taufik, 200 orang nih yang mungkin akan memperbesar peluang kalian untuk bisa diterima di jurnal gitu. Yang ketiga, sebaiknya lebih dari 1 lokus penelitian. Jadi meskipun jumlah orangnya 200, tapi kalau misalkan kalian di hotel gitu ya teman-teman, mungkin 2-3 hotel gitu, atau kalian kalau misalkan dinas di mana kalian ke desa wisata, mungkin 2-3 desa wisata segala macam gitu. Jadi itu lebih menarik gitu. Terus yang terakhir adalah diharapkan menggunakan AMOS. Pak Rizal bilang sebetulnya ini nggak gampang juga kan, karena memang juga berat bagi mahasiswa. Nah mungkin inilah teman-teman naik kelasnya, coba nanti pelajari secara mandiri cara penggunaan AMOS gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube dan segala macam. Kalau kualitatif teman-teman, ini yang dilihat pertama adalah informan atau narasumber sebaiknya minimal 15 orang gitu. Lebih dari itu semakin baik tentu ya untuk saturasi data, tapi jangan kurang dari 15 gitu. Terus yang kedua tetap sama, baiknya lebih dari 1 lokus penelitian. Seperti saya bilang tadi, misalkan kalian di dinas nih pengelolaan desa wisata misalkan, ya berarti mungkin 2-3 dari pengelola desa apa gitu, baru diolah menggunakan NVivo gitu. Teman-teman muda, kalian kreatif, kalian cepat belajar gimana cara nginstal NVivo, gimana cara pakai NVivo, kalian jauh lebih cepat dari saya yang masih muda juga gitu ya. Tapi kalian ini, jadi gimana operasional kita nih, tim kita, pertama adalah kita akan menggunakan Google Classroom teman-teman. Jadi apa-apa saja poin-poinnya akan saya buat di sana supaya tetap
kayak perkuliahan lah, meskipun masih semi kan gitu, tidak diloskan banget seperti skripsi, dimana kalau skripsi itu kan mahasiswa yang kontak dosen, Pak mau bimbingan kapan bisa gitu. Nah kalau ini kita masih tetap buat seperti ada timelinenya gitu, dengan target 4 bulan selesai. Tapi tetap ini sebetulnya baru saya sebagai dosen kedua saja. Begitu saya approve misalkan di Google Classroom, tetap kalian harus ke dosen pertama gitu. Dosen pertama kan tidak ada di Google Classroom gitu. Jadi kalian ke dosen pertama. Nah, dosen pertama itu tentu stylenya beda-beda gitu. Apakah mau ketemu langsung, apakah mungkin via email atau WA. Nah, itu kalian yang meng-approach pendekatan ke dosen pertama. Kalau saya mungkin tahapannya, oh ya kita sekarang fokus ke misalkan kalau di template jurnal prodi, karena kalian nanti akan targetnya ke jurnal, jadi kita pakai template jurnal prodi yang dibuat Pak Taufik Buririn. Menurut saya itu juga udah sama ya, paling nanti penyesuaian kalau beda jurnal aja. Biasanya di sana ada pendahuluan gitu ya, terus ada teorinya, ada metode penelitian. Itu kan tahapan-tahapan yang kita buat gitu untuk menulis artikel gitu. Jadi ya saya akan buat di Google Classroom seperti itu juga. Tapi nanti misalkan ketika teori nih saya udah oke nih gitu, kalian misalkan harus ke dosen pembimbing 1 gitu. Terus yang kedua, manfaatkan waktu kalian yang sekarang OJT gitu ya, kalau bisa datanya bersumber dari tempat OJT teman-teman gitu. Dan yang terakhir ada, kalau saya nggak salah, oh iya ini kemarin ke angkatan 21 saya umumkan ya, sebentar ya teman-teman. Nah, yang saya mau bacakan sebetulnya adalah referensi. Nah, ini karena pengalaman kita di ini teman-teman ya, di jurnal prodi juga, pakai artikel minimal 85% gitu ya, dan pakai publish and perish kalau kalian menemukan untuk mencarinya gitu. Saran saya hindari pakai Google Scholar, karena Google Scholar semuanya ada di sana gitu, tapi kita nggak tahu apakah bereputasi atau enggak gitu. Ciri-cirinya artikel, bukan artikel ya, ciri-cirinya jurnal terakreditasi Sinta itu haruslah artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal itu referensinya minimal 85% gitu. Maka ketika kalian 85%, ketika kalian masukkan artikel kalian ke jurnal, itu membuat peluangnya lebih besar. Teman-teman, itu yang mungkin saya mau share untuk kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita akhiri pertemuan.